Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya Fani Prasetyo Nugraha, dengan saya Adi Desmana, dengan saya Rifatul Mualimin. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen risiko imbal hasil, investasi, dan pelayanan prima. Yang pertama ada imbal hasil yang akan dibawakan oleh Adi Indra. Kepada Adi Indra dipersilakan. Baik, di sini risiko imbal hasil mungkin cuma sedikit ya. Risiko imbal hasil itu kayak risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena hal itu terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana. Kemudian dapat mempengaruhi perilaku nasabah dari pihak ketiga bank. Mungkin dari imbal hasil cukup segitu ya, karena emang masih ada kaitannya dengan investasi yang akan dijelaskan oleh Rifatul Mualimin. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pengertian risiko investasi. Risiko investasi itu adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dalam hal ini, risiko investasi juga berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila keuntungan investasi rendah, umumnya risiko pun pasti akan rendah. Misalnya contoh dari risiko investasi ini adalah saya mengambil dari risiko pasar, yaitu adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset di pasar. Hal itu diakibatkan dari berubahnya sentimen pasar keuangan seperti obligasi dan saham. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena kondisi tertentu, misalnya perubahan politik, resesi ekonomi, inflasi, kerusuhan, dan lain-lain. Mungkin dari risiko investasi segitu. Akan lanjutkan lagi kepada Pandi. Baik, selanjutnya ada pelayanan prima ya. Pelayanan prima ini dalam perbankan maupun perusahaan itu sangat penting. Karena pelayanan prima itu sangat diperlukan untuk memberikan rasa puas terhadap nasabah, sehingga pelanggan merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan sebagaimana mestinya. Jika nasabah merasa puas, maka mereka akan terus setia kepada perbankan tersebut, menggunakan produk jasa yang ada di bank tersebut. Jadi pelayanan prima juga berfungsi sebagai bagaimana nasabah itu bisa bersaing dengan bank-bank lain gitu. Apabila di bank A baik dan di bank B tidak baik pelayanan primanya, maka otomatis nasabah akan banyak mengikuti di bank A seperti itu. Dan pelayanan prima juga masih ada kaitannya dengan manajemen reputasi, karena manajemen reputasi dengan pelayanan prima itu saling berikatan. Karena jika pelayanan prima yang diberikan oleh perbankan tidak baik, maka itu akan mempengaruhi reputasi pada perbankan tersebut. Mungkin itu dari pelayanan prima. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Cukup mungkin ya. Ya mungkin cukup itu saja ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.